hanya dibubarkan saat beribadah. Ada yang bahkan dilarang membangun tempat ibadahnya sendiri. Ini terjadi di Indonesia. Indonesia yang katanya adalah negeri yang menjunjung tinggi pluralisme. Tapi kenapa di tahun 2025 ini rata-rata pelajar Kristen masih dibubarkan? Kenapa simbol iman masih dihancurkan? Dan kenapa negara masih terlihat bingung memilih mau melindungi korban atau memaklumi pelaku? Ini bukan sekadar soal agama. Ini tentang negara yang terlalu sering diam saat intoleransi berulang. Dan tentang kita yang kadang lupa bahwa kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya adalah hak setiap warga negara Indonesia. Sekali lagi, hak setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali. Menetapkan 7 tersangka dari pengerusakan itu. Tentu saja ini harus berimbang karena apapun kesalahan administrasi dari pemilik rumah itu ya, dan atau tanpa izin warga, tetapi pengerusakan juga tidak boleh dilakukan. Polda Jawa Barat bilang proses hukum tetap berjalan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui tindakan pembubaran retret pelajar Kristen di Sukabumi adalah tindak pidana. Tapi tak lama setelahnya, ia memberikan bantuan uang sebesar 100 juta rupiah. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk memulihkan properti atau memuluskan citra? Lalu ada staf khusus Menteri HAM yang sempat mengajukan penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka. Katanya ini cuma salah paham. Lantas ia bilang, kita coba deh restoratif justice. Belakangan, Menteri HAM Natalius Pigai menganulir pernyataan staf khususnya tersebut. Ia menyatakan usul penangguhan penahanan dari stafnya tidak mewakili sikap resmi dari Kementerian HAM yang dipimpinnya. Tapi pertanyaannya, kalau korban tidak dapat restorasi apa-apa, lantas apa yang kita sebut keadilan? Kalau korban yang hanya ditepuk bahunya, diberi uang dan diingatkan, sabar ya, namanya juga hidup di daerah mayoritas. Itu bukan penghiburan. Itu normalisasi kekerasan. Ini yang berbahaya ketika negara yang seharusnya berdiri di tengah malah mulai mencari jalan tengah atas ketidakadilan yang terang benderang. Ketika hukum bukan lagi dipakai untuk melindungi yang lemah, tapi dipujaki untuk mengimbangi opini publik. Setara Institut mencatat, tahun 2024, Jawa Barat jadi provinsi paling tidak ramah bagi kebebasan beragama. Ada 38 kasus, lebih banyak dari Jawa Timur, Jakarta, bahkan Banten. Ini adalah alarm bahwa intoleransi di negeri ini punya pola yang berulang. Dan kalau setiap kali terjadi dan kita bilang ini hanya salah paham, maka kita sedang ikut melanggengkan intoleransi yang sistemik. Ya, di tengah situasi ini bisa jadi ada yang bilang, aduh jangan dibesar-besarin deh, ini sudah damai. Tapi perlu untuk digarisbawahi bahwa damai bukan berarti adil. Karena yang kita butuhkan bukan ketenangan semu, tapi keadilan yang utuh. Bukan kedamaian versi mayoritas, tapi hukum yang berdiri untuk semua, termasuk untuk minoritas. Apa arti hukum kalau yang harus mengalah selalu mereka yang paling sedikit jumlahnya? Agar yang mayoritas bisa tetap nyaman, agar publik tetap tenang, agar citra tetap bersih. Minoritas tidak butuh dikasihani, tetapi butuh dilindungi. Jumat siang, 27 Juni 2025, sebuah rumah di Kampung Tangkil, Sukabumi, Jawa Barat menjadi saksi apa yang biasa disebut pembinaan rohani. 36 remaja dari berbagai sekolah berkumpul, mereka bernyanyi, berdoa,
dan berdiskusi. Tidak ada pengeras suara, tidak ada orasi politik, hanya retret. Sebuah kegiatan yang ditujukan untuk merawat cinta kepada Tuhan dan pencarian makna hidup. Tapi ketenangan itu pun terusik. Sekelompok warga datang. Mereka tak membawa surat resmi, tak membawa izin apapun, tapi mereka paksa kegiatan itu dibubarkan. Kaca-kaca dirusak, gazebo dihancurkan, pagar dijebol, dan simbol salib dilempar, dipatahkan, diinjak. Apa kata mereka? Ini tanpa izin. Tapi pertanyaannya, sejak kapan berdoa jadi sebuah kejahatan? Sejak kapan mencintai Tuhan harus melapor lebih dulu? Acara di sini. Oh, yang acara di sini. Ini ada sama main. Oke, kalau acara di sini kedengeran nggak keluar? Keras nggak keluar kedengeran? Pakai musik Enggak kan? Kalau yang dua mah nggak pakai musik. Kenapa? Yang dua kali mah nggak ada pakai musik. Yang pas tengah-tengah. Oh iya, artinya saya tidak nyorotinnya, tidak bicara persoalan ibadah. Betul. Kita bicara persoalan suara. Betul. Nah, gitu loh. Siap. Kira-kira tetangganya merasa terganggu nggak dengan suara itu? Informasi dari tetangga hanya mendengar suara. Kita tidak sedang bicara soal etika, sopan santun, soal tata krama. Kita sedang bicara soal hukum. Hukum yang berlaku untuk setiap warga negara Indonesia, apapun agamanya. Hukum yang seharusnya melindungi tanpa tebang pilih. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal 406 ayat 1. Isi pasal ini sederhana, siapapun yang merusak barang milik orang lain bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda. Rumah dirusak, pagar dijebol, kaca dihancurkan, dan ya, salib dipatahkan seharusnya dijerat dengan pasal ini. Lalu ada pasal 335 KUH Pidana yang pada pokoknya mengatur bahwa siapapun yang memaksa orang lain dengan kekerasan atau perbuatan lain seperti intimidasi ataupun perbuatan tak menyenangkan lainnya dapat diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda. Jadi kalau kita memaksa orang lain berhenti beribadah dengan ancaman, itu intimidasi. Bukan nasihat. Itu adalah perbuatan pidana. Dan ada lagi pasal 156A KUH Pidana. Ini adalah pasal tentang penodaan agama, menghancurkan simbol iman, melecehkan ibadah, dan menyampaikan kebencian berbasis agama. Bukan hanya soal perbedaan pendapat. Itu adalah perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di negara ini pun menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat 1. Pasal 29 ayat 2 juga menegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya. Pertanyaannya, apa artinya negara menjamin jika yang terjadi adalah warga bisa seenaknya mengusir, merusak, dan menghakimi? Bila salah satu kelompok bisa berlaku seperti penegak hukum, lalu di mana negara? Pasal 28I ayat 1 konstitusi kita juga menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan apapun, termasuk perang, apalagi di tengah kondisi damai. Jadi saat ada yang bilang ini hanya salah paham, atau ya kita coba restoratif justice, kita punya hak untuk menjawab, ini bukan salah paham, ini salah besar. Dan hukum tidak boleh memihak pada ketenangan mayoritas dengan mengorbankan keadilan minoritas. Singapura sudah lama punya Maintenance of Religious Harmony Act.
Undang-undang ini memungkinkan menteri mengeluarkan restraining order terhadap pemimpin agama atau siapa saja yang diduga memicu ujaran kebencian dan permusuhan antar umat beragama. Dan siapapun yang melanggar bisa didenda 10.000 hingga 20.000 dolar Singapura atau dipenjara 2 hingga 3 tahun. Undang-undang ini menegaskan komitmen bahwa kebebasan berekspresi jangan sampai kebablasan menjadi ujaran kebencian yang memecah belah. Pertanyaannya, lalu Indonesia sendiri bisa apa? Kita bisa, kalau mau. Kita punya Pancasila, kita punya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Tapi tanpa kehendak politik dan pemimpin yang berani, semua itu hanya jadi simbol tanpa nilai karena gagal melindungi. Ini saatnya buat regulasi yang melindungi semua, bukan hanya yang mayoritas, bukan yang paling lantang bersuara, bukan yang paling kuat. Kita bersuara bukan karena kita Kristen, atau Muslim, atau Hindu, atau Buddha. Kita bersuara karena kita manusia. Dan sebagai manusia, kita punya kewajiban yang sama untuk tidak diam saat ada yang lemah dipersekusi. Hari ini yang dibubarkan adalah retret di Sukabumi. Tapi besok bisa jadi majelismu, ibadahmu, bisa jadi iman yang kita rawat dalam setiap tarikan nafas kita. Maka gunakan suaramu, bagikan video ini, tag pemimpin daerahmu, gunakan media sosial dengan bijak, buka obrolan di grup keluarga, karena pluralisme tidak bertahan karena hanya dijamin oleh konstitusi, tapi karena kita semua memutuskan untuk menjaganya setiap hari, setiap kali terancam. Saat minoritas dibungkam, tidak hanya karena mereka yang diam, tapi karena mayoritas lupa caranya untuk mendengar. Kalau kita diam hari ini, besok mungkin suara kita pun tak lagi punya ruang untuk didengar.